Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nadia Putri Joshua, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Kebijakan Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Mohon izin untuk memaparkan terkait dengan hasil jawaban ujian akhir semester saya terkait dengan mata kuliah metode formulasi kebijakan. Baik, saya akan memaparkan terkait dengan hasil dari formulasi kebijakan digitalisasi dengan forecasting analysis di masa mendatang. Dan agenda pertama kita akan memaparkan, menjelaskan ada fishbone, permasalahan yang terjadi, lalu agenda yang kedua terkait dengan flowchart SIKN dan JIKN yang merupakan simpul serta jaringan informasi kearsipan nasional. Lalu poin yang ketiga terkait dengan agenda setting, penyusunan masalah yang terjadi, lalu adanya analisa model. Model ini meliputi adanya model rasional, bobot, dan juga scoring. Dan yang terakhir terkait dengan analysis forecasting diagram di masa mendatang. Cara mengenai inovasi pelayanan publik guna mempercepat implementasi Kementerian Reformasi Birokrasi melalui replika inovasi itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah tata kelola dan juga pemerintah, yang fokusnya reformasi dilakukan kepada akar permasalahan dan juga tata kelola pemerintahan. Dan juga pemerintah itu sendiri memilah prioritas sesuai dengan karakteristik yang dikembangkan. Dan dalam hal tersebut adanya roadmap dalam konteks tahun 2020 sampai dengan 2024, yaitu lebih melibatkan banyak pihak, lalu juga strategi lebih implementatif dan juga program serta kegiatan didesain sampai ke unit kerja tertentu. Dan fokus dari reformasi birokrasi tematik ini menerjemahkan sesuai dengan arahan Presiden, itu ada 4 poin penting. Yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ini merupakan tata kelola birokrasi, besarnya anggaran kemiskinan yang berdampak optimalisasi pada angka penurunan kemiskinan. Lalu poin yang kedua terkait dengan peningkatan investasi. Reformasi birokrasi memperkuat penerapan Omnibus Law yang ke depan competitive index guna melipat gandakan investasi, dukungan-dukungan bagi para KL maupun Pemda. Dan poin yang ketiga adalah percepatan aktualisasi prioritas Presiden. Percepatan aktualisasi ini merupakan keperluan hal-hal yang mendesak sesuai dengan instruksi dari Presiden itu sendiri. Dan poin yang keempat yang merupakan fokus dari permasalahan formulasi yang akan kita bahas adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Terciptanya birokrasi, tangkas, dan pelayanan publik berbasis digital guna memudahkan budaya digital dan kompetensi digital pada birokrasi itu sendiri. Menjelaskan terkait dengan fishbone diagram analysis yang merupakan meta masalah dari permasalahan digitalisasi pada saat ini dan juga bagaimana analisa digitalisasi di masa mendatang. Yang pertama itu ada metode, belum adanya SOP mengenai dengan 4 instrumen kearsipan dan juga tidak terimplementasi dengan baik Undang-Undang Nomor 43, Nomor 29 mengenai kearsipan pada setiap instansi. Lalu men atau yang merupakan implikator itu sendiri, yaitu tidak adanya kesadaran tata tertib arsip, lalu kurangnya SDM dan environment yang merupakan lingkungan dari dalam instansi itu sendiri, tidak adanya perhitungan yang tepat terkait dengan perencanaan lokasi penyimpanan itu terkait dengan sarana dan prasarana serta record center dan yang lainnya. Lalu berikutnya data security safety pada arsip digital tidak baik, yaitu tidak tertatanya cloud digital guna big data ke depannya dan sebagainya. Lalu ada mesin di sini adalah cloud computing penyimpanan yang tidak memadai secara penyimpanan arsip digital dan juga digitasi dan juga oknum dokumen tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Measurement di sini safety data digital tidak baik dan juga tidak adanya ketersesuaian pengelolaan life cycles of archives atau daur hidup arsip itu sendiri. Dan yang terakhir terkait dengan material, sarpras tidak memadai dan juga perencanaan yang tidak sesuai dengan peraturan kepala dan juga undang-undang itu sendiri. Dan ini adalah implementasi digitalisasi yang tidak baik dari masing-masing UK atau unit kearsipan guna terimplementasinya digitalisasi yang baik pada Indonesia yang lebih maju di kedepannya.
Lalu poin penting yang terdapat pada paparan saya itu adalah agenda setting. Dibagi menjadi yang pertama adanya tataran. Poin dari tataran itu sendiri ada private problem, public problem, policy issue, systematic agenda, sampai dengan institutional agenda. Dan masalah yang terjadi dari beberapa poin tersebut, yang pertama tidak adanya pengelolaan arsip dengan baik pada setiap instansi. Lalu instansi memiliki arsip terjaga dan negara sebagai bentuk memori koleksi bangsa yang kemudian berpotensi menjadi arsip statis. Karena di setiap unit lembaga dan kearsipan itu memiliki sekitar persentage 10% yang berpotensi menjadi arsip sendiri atau arsip statis itu sendiri, atau yang dapat diketerangkan sebagai arsip permanen. Lalu tidak ada instrumen kearsipan di setiap instansi, tidak menerapkan dan mengimplementasikan regulasi pemerintah, hingga tidak adanya SOP atau standar operasional prosedur. Dan yang terakhir, mensosialisasikan bahwa arsip sebagai representatif koleksi memori bangsa. Pada pemaparan berikutnya terkait dengan venue kebijakan, peran dan tanggung jawab aktor dalam perumusan kebijakan itu sendiri. Aktor terdiri dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Kemenpan RB, Sekretariat Negara, dan juga seluruh UK atau unit kearsipan, Asosiasi Arsiparis Indonesia, dosen dan peneliti, masyarakat, serta vendor pusat jasa arsip. Peran fungsi itu sendiri adalah yang pertama sebagai penyusunan kebijakan nasional, pembahas dan pengawasan instrumen kearsipan setiap instansi, lalu penetapan regulasi, SOP dan instruksi kerja, penilai dan pemberi masukan terhadap kebijakan yang akan dibuat, serta pembenahan kearsipan. Lalu pada pemaparan berikutnya terkait dengan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik dalam menyusun formulasi kebijakan terkait arsip hilang sebagai keterbukaan informasi dalam konteks digitalized archive. Yang pertama itu ada civil society yang terdiri dari arsiparis, record management, manajer record, dan juga masyarakat. Private yang merupakan vendor atau jasa kearsipan itu sendiri, dan juga state itu ada Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, dan juga seluruh kementerian yang menjalankan amanat dari reformasi birokrasi Kemenpan RB. Lalu pada pemaparan berikutnya terkait dengan mind mapping usulan solusi persoalan digitalisasi. Yang pertama, arsip sebagai keterbukaan informasi. Dampak digitalisasi yang tidak baik itu adalah terciptanya informasi yang tidak relevan, rekam digital yang buruk di masa mendatang, serta big data sebagai memori kolektif bangsa. Dan aktor peran yang terlibat itu ANDRI, Kemenpan RB, masyarakat, serta penegak hukum. Argumentation policy di sini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, dan behaviors di sini yaitu penataan yang sesuai dengan regulasi pemerintahan, serta harus adanya tindak tegas pelaku penyelewangan dokumen. Dan arsip sebagai keterbukaan informasi publik tidak lupa dengan adanya gerakan sadar arsip yang harus diimplementasikan pada setiap unit kerja dan di setiap kementerian terkait. Langkah-langkah pengambilan keputusan secara rasional. Pada analisa permasalahan kali ini, penulis menggunakan model rasional. Yang dimaksud dengan model rasional itu sendiri adalah model di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif, dicari yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan. Lalu, model rasional merupakan peninjauan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan digitalisasi dan dilihat dari faktor penghambat atau pendorong untuk memperhitungkan efisiensi dan meminimalisir resiko yang akan datang maupun di masa mendatang. Lalu, pada bagian ini merupakan bagian dari model rasional, terdiri dari input semua data dan sumber-sumber yang dinilai tepat dan diperlukan dalam sebuah proses perumusan kebijakan dan dibagi menjadi penilaian dan penyusunan tujuan operasional, menyiapkan berbagai alternatif kebijakan sampai dengan menyusun inventarisasi nilai. Dan pada bagian menyiapkan berbagai alternatif kebijakan, itu terdiri dari pertama, harus menyiapkan serangkaian kemungkinan terhadap biaya dan keuntungan-keuntungan yang terjadi, lalu menghitung akibat atau konsekuensi. Berikutnya, dapat membandingkan akibat atau konsekuensi setiap alternatif dengan kriteria efisiensi, dan
memilih alternatif kebijakan yang mempunyai alternatif kebijakan positif yang paling tinggi dan yang paling relevan. Lalu yang terakhir merupakan output kebijakan rasional itu sendiri. Analisa yang berikutnya, mohon izin nih Bu Ayu, saya menggunakan analisa forecasting proses atau yang merupakan analisis proses peramalan di masa mendatang. Analisa forecasting itu sendiri adalah alat prosedur untuk evaluasi perakiraan dan rekomendasi kebijakan. Lalu forecasting merupakan basis data dan prosedur untuk mengumpulkan, memproses, mengelola, dan berbagi data antar satu dan yang lainnya, lalu sebagai alat dan prosedur untuk evaluasi perakiraan dan rekomendasi kebijakan itu sendiri. Dan yang terakhir, model inti analisis kebijakan moneter jangka menengah atau perakiraan dan yang memiliki peran eksplisit dalam kebijakan moneter itu sendiri. Dan mohon izin nanti saya akan memberi damifikasi terkait dengan tahun dan juga jumlah presentasi angka digitalisasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik, lalu pada pemaparan berikutnya terkait dengan Forecasting for Policy Analysis or FPES. Nah, dikatakan di sini pertama berdasarkan Burke, Karan and Laston 2006, a practical model best approach to monetary policy analysis, a how to guide IMF working paper. Di sini dikatakan model berdasarkan dari policy analysis ini dapat dijadikan sebagai acuan policy atau kebijakan analisa ke depannya atau di masa mendatang. Lalu pada poin berikutnya, underlying assumption what happened in the past repeat itself in the future. Dan di poin sini, poin tersebut dikatakan bahwa apa yang terjadi di masa mendatang dapat diperhitungkan berdasarkan dari temuan atau analisa presentase yang ada di masa lalu. Lalu pada poin yang ketiga, some policy work well even when the ability to manage expectations is limited. Nah, analisa yang bekerja itu terkait dengan ekspektasi, namun balik lagi kepada kondisi realita lapangan yang dihasilkan oleh UK atau lembaga-lembaga terkait dengan hasil dari jumlah digitalisasi yang dihasilkan per tahun. Langkah-langkah or step by step terkait dengan perhitungan forecasting analysis in the future. Yang pertama itu adalah prepare or preparation, yang merencanakan dari berbagai data terkait dengan kebijakan terkait, lalu add of observation atau meninjau seberapa jauh peninjauan tersebut dibutuhkan terkait dengan proyeksi kebijakan di masa mendatang. Dan berikutnya itu adalah perhitungan mengenai OLS atau dengan teknik ordinary least square, yang dimana perhitungan dengan teknik regresi model. Lalu setelah kita menggunakan satu teknik namun dirasa tidak cukup, maka alangkah baiknya analisis itu dapat memperhitungkan dengan model atau teknik lain, yaitu try another model. Dan berikutnya compare forecasting teknik. Jadi nanti akan ada beberapa teknik yang coba saya damifikasikan, yaitu dengan OLS dan juga AR atau analysis regression. Dan terakhir itu adalah compare result atau membandingkan hasil yang satu dan hasil yang lainnya. Jadi semakin banyak prediksi atau peramalan yang kita buat dari masing-masing teknik, itu semakin gede juga persentase yang muncul di kedepan harinya. Lalu pada slide ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan analisa bobot dan scoring. Analisa bobot dan scoring yang saya gunakan yaitu menggunakan strategy factor analysis strategy or FAS. Nah, di sini kita akan melihat terkait dengan indikator penilaiannya dulu. Indikator range dari keterangan scoring itu dimulai dari poin 1 sampai 2, yaitu pendek, 5 sampai 6 menengah, dan 5 sampai 4 menengah, dan yang terakhir itu 5 adalah penilaian dengan scoring terpanjang. Lalu pada pemaparan berikutnya terkait dengan step forecasting analysis atau peramalan analisa di masa mendatang. Yang pertama, kita akan membuat dari structure of dataset itu sendiri. Kita akan men-set dari time series. Nah, time series ini merupakan analisa data forecasting yang dimana saya mencoba terkait dengan damifikasi sampelnya itu 10 tahun mendatang dari beragam persentase laporan per tahun yang merupakan damifikasi dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020.
2023 dan kedepannya 2023 sampai dengan tahun 2033. Lalu observationnya itu mulai dari 2023, diperhitungkan mulai dari tahun ini, dan confirm data set structure itu saya memilih annual dari 2023 sampai dengan 2033. Nah, di sini nanti akan dikombine dari angka klik di aplikasi Gretel itu sendiri, lalu memprediksi juga pada tahun 2024, satu tahun dimulai dari tahun 2023 ini sendiri, yang dimana Y merupakan dependent variable, lalu regresi itu terdiri dari konstanta dan juga tahun. Lalu pada perhitungan berikutnya saya mencoba dengan teknik atau model AR atau analysis regression terkait dengan step forecasting analysis itu sendiri. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa yang benang berwarna hijau itu adalah Y, forecast itu yang berwarna merah, dan persen interval itu yang berwarna biru. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan dari aspek ini dapat di 10 tahun yang mendatang dapat menaik angkanya, namun balik lagi kepada jumlah hasil koefisien yang didapatkan pada masing-masing instansi per kapita tahunnya itu sendiri. Nah, di sini model time seriesnya itu AR yang errors atau GLS, dan di sini sudah bisa diperhatikan standarisasi intervalnya itu adalah 75% dengan confidence interval T sama dengan 0,125. Baik, sekian pemaparan terkait dengan presentasi digitalisasi di masa mendatang yang dapat saya sampaikan. Sudah saya paparkan terkait dengan fishbone, diagram, analisa forecasting, analisa perhitungan bobot dan scoring. Saya Nadia Putri Joshua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon izin Ibu Ayu. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah Ibu berikan.